Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Jadi di video kali ini gua pengen ceritain ke kalian ya, kalau kemarin tuh di tanggal 3 Juni 2022 gua sempet diundang sama Samsung Indonesia buat ngehadirin event mereka nih, yaitu buat nyobain Samsung Galaxy A7 III. Nah, di event tersebut sebenarnya bisa dibilang seru banget karena gue bisa ketemu orang-orangnya Samsung sama tech reviewer lainnya. Cuman menurut gua dengan waktu yang bisa dibilang singkat, sekitar 2 jaman aja, menurut gua si Samsung Galaxy A7 III ini tuh kayak masih banyak banget gitu yang bisa digali dari si HP ini. Nah, ketimbang gue bikin video hands-on-nya, gue lebih prefer untuk bikin video review full dari Samsung Galaxy A7 III ini. Sampai pada akhirnya gue ajuin pinjaman Samsung Galaxy A7 III ini ke pihaknya Samsung Indonesia. Untungnya di approve, jadinya di video kali ini gue bakal kasih tau kalian gimana rasanya pakai HP ini. Dan buat kalian penasaran sama Samsung Galaxy A7 III ini, tanpa basa-basi langsung aja check this out. Oke, di video kali ini mungkin gua nggak bakal bahas lebih lanjut mengenai desain Samsung Galaxy A7 III ini, karena cara desainnya ini tuh satu template ya, sama Samsung Galaxy A53 yang kemarin itu udah sempat gua review. Nah, hal pertama yang mungkin pengen gua bahas dari HP ini tuh ada dari multimedia experience-nya, dimana gue bisa dibilang cukup mes ya sama kualitas audio yang dimiliki sama Samsung Galaxy A7 III ini. Setupnya ini tuh pakai setup stereo speaker, which is ini tuh ada di bagian atas dan bagian bawahnya. Dan yang gue suka di sini tuh kualitas speakernya bisa dibilang balance nih antara speaker atas sama speaker bawahnya. Dipakai nonton ini tuh speakernya menurut gue jernih banget. Dan ini tuh juga dipadukan dengan kualitas layar HP ini yang bisa dibilang tuh top grade lah. Layar HP ini tuh pakai 6,7 inch Super AMOLED Plus, yang dimana menurut gua resolusi Full HD Plus ini tuh nggak jadi masalah nih, karena kualitas layar dari Samsung Galaxy A7 III ini tuh mendekati layarnya HP flagship. Bisa dibilang kualitas kayak gini tuh adalah kualitas multimedia experience terbaik yang bisa ditemuin di handphone mid-range saat ini. Dan menurut gua kalau untuk urusan layar sama speaker, Samsung itu kayaknya nggak nanggung-nanggung ya, karena untuk layarnya HP ini tuh udah dibekali juga dengan refresh rate 120Hz yang sama kayak HP flagshipnya. Dipakai untuk scrolling tentunya aja aman banget, gak ada masalah sama sekali. Cuman sebenarnya kekurangannya buat kalian yang suka sama HP compact mungkin bakal agak sedikit berkendala nih saat pakai si Samsung Galaxy A7 III ini. Gue sendiri sebenarnya nggak expect ukurannya tuh bakalan segede ini. Tapi kalau menurut gue pribadi dengan tangan gue yang cukup besar, HP ini tuh bisa dibilang masih cukup nyaman nih untuk penggunaan tangan gua sehari-hari. Nah, ngomongin soal performa dan juga baterai dari Samsung Galaxy A7 III, secara chipsetnya HP ini tuh dibekali dengan chipset Snapdragon 778G yang sama juga dipakai Samsung Galaxy A52s. Chipset ini bisa dibilang adalah chipset yang udah terbukti kencang untuk HP mid-range, karena sebelumnya gue udah sempet cobain nih di HP mid-range sebelumnya, yaitu Vivo T1 Pro, dan semuanya itu bisa dibilang berjalan dengan sangat smooth. Dipakai untuk kegiatan sehari-hari, HP ini tuh nggak ada kendala sama sekali. Dan tentu aja One UI 4.1 juga nambahin kesan manis gue sepanjang gue pakai Samsung Galaxy A7 III ini. Nah, kalau untuk UI-nya sendiri mungkin gak usah gue bahas lebih lanjut lah ya, karena One UI semua orang udah tahu ini adalah UI terbaik dari HP Android. Dan kalau kita ngomongin soal performa multitasking, menurut gue untuk performa multitaskingnya Samsung Galaxy A7 III ini juga oke nih, karena RAM-nya ini tuh udah 8GB. Dan gak cuma itu aja, di sini RAM-nya juga bisa diekspansi lagi sampai 8GB menggunakan fitur RAM Plus yang ada di HP ini. Storage-nya pun gue juga suka banget karena HP ini tuh meskipun nyediain storage gede 256GB, tapi Samsung di sini tuh nggak tutup mata nih buat nyediain slot micro SD yang bisa dibilang tuh kadang-kadang sangat dibutuhkan. Ngomongin soal performa gaming, di sini tuh Samsung Galaxy A7 III ini tuh tentu aja nggak perlu diraguin lagi. Dimana kali ini gue coba dengan game-game grafik tinggi seperti Asphalt 9 dan juga Genshin Impact. Dan so far menurut gue HP ini tuh aman banget nih buat ngelibas game Asphalt 9 tanpa ada kendala sama sekali. Buat Genshin Impact pun so far menurut gue frame rate-nya pun juga aman di 40-50 fps. Cuman emang gue nggak bisa nampik kalau seandainya dimainin sekitar 15 menitan, HP itu suhunya bakal naik dan juga bakal terjadi frame drop. Lalu kalau kita ngomongin soal manajemen baterainya, menurut gue HP ini tuh bisa dibilang juara banget. Karena dengan HP ini yang punya baterai 5000 mAh,
Menurut gua HP ini tuh layak banget nih buat diandelin untuk pemakaian satu harian penuh. Di sini kalau kita ngomongin soal daya tahan baterai, HP ini tuh layak banget buat diacungi jempol. Karena sepanjang gua pakai HP ini tuh selalu bisa bertahan nih satu harian penuh dengan waktu SOT yang sangat memuaskan, yaitu di angka 7-8 jam. Gak jarang juga gue itu nggak perlu ngecas HP ini even sampai 1,5 hari. Namun kalau kita ngomongin soal casan, mungkin ini tuh agak sedikit mengecewakan ya. Karena lagi-lagi Samsung Galaxy A73 jadi korbannya Samsung, jadi HP yang nggak dapet charger dari dalam kotak box pembeliannya. HP ini tuh secara default gak dibekali dengan charger, namun support charging sampai 25 watt. Jadinya untuk ngecas HP ini gue pakai charger yang biasa gue pakai nih, yaitu charger 65 watt dari Ugreen. Dengan charger ini tuh gue bisa ngecas HP ini dari 0 sampai 100 dalam waktu 1,5 jam aja. Dan kalau seandainya kalian tertarik sama charger ini, kalian mungkin langsung aja bisa lirik link yang udah gue taruh di kolom deskripsi. Nah, lanjut ke sektor kamera dari Samsung Galaxy A73. Mungkin sektor ini tuh bisa dibilang kalau secara angka bikin amazed banget nih. Karena kameranya ini tuh dibekali dengan kamera utama 108 megapiksel, yang dimana kameranya ini juga ditemani dengan kamera ultrawide 12 megapiksel. Dan selain itu ada juga dua buah kamera lainnya, yaitu makro dan juga depth sensor sebesar 5 megapiksel. Kamera utama dari HP ini pun juga udah dibekali dengan fitur OIS. Dan kalau ngomongin soal hasil fotonya, menurut gue secara default hasil foto kamera belakang HP ini tuh udah mendekati kualitasnya HP flagship nih. Dimana dari segi warna dan juga dynamic range ini tuh kelihatan vivid dan juga luas. Dan kalau seandainya kita lihat dari segi detail, menurut gue kamera 108 megapiksel di HP ini tuh bisa banget nih buat ngasilin detail yang memuaskan dan juga kelihatan eye pleasing. Kamera ultrawide-nya pun menurut gue juga udah bagus banget meskipun ada beberapa distorsi. Dan pokoknya untuk foto di siang hari, Samsung Galaxy A73 ini tuh bisa dibilang jadi salah satu mid-range yang punya kualitas kamera terbaik. Lalu lanjut ke foto low light, HP ini tuh memiliki fitur night mode di kamera utama dan juga kamera ultrawide-nya. Dan di sini gue salut hasil foto night mode dari HP ini tuh kelihatan bagus banget nih. Bahkan menurut gue untuk hasilnya bisa dibilang mendekati hasil HP flagship. Di sini untuk foto low light HP ini tuh berhasil dapetin detail serta exposure yang hasilnya tuh memuaskan banget. Begitu juga untuk tekstur yang biasanya kelihatan soft untuk di malam hari, tapi HP itu berhasil nangkepin tekstur yang hasilnya cukup oke. Jadinya kalau kita ngomongin soal kamera belakang, gue itu puas banget sama kamera belakangnya Samsung Galaxy A73. Cuma sayangnya kalau seandainya kita ngomongin soal hasil video, gue itu jujur kurang gitu puas ya sama hasil videonya Samsung Galaxy A73 5G. Di sini kalau seandainya kalian lihat gue ngerekam di resolusi 4K 30fps, hasilnya tuh agak sedikit ada glitter-glitternya. Tapi mungkin menurut gue masalah itu bisa di-solve nih lewat software update yang bisa ngasih EIS pada stabilisasinya. Lalu berlanjut ke kamera depannya, HP ini tuh dibekali dengan kamera depan 32 megapiksel. Yang kalau kita ngomongin soal hasil fotonya, ini tuh menurut gua udah oke banget nih untuk ukuran handphone mid-range. Untuk hasil foto kamera depannya, HP ini tuh memiliki angle yang lebar dan juga hasil yang cukup tajam. Dan bisa dibilang juga untuk hasil portraitnya, HP ini juga memiliki hasil foto yang udah oke banget. Intinya untuk urusan selfie, HP ini tuh gua nggak ada komplain sama sekali. Begitu juga dari segi videografi di kamera depannya, HP ini tuh bisa ngerekam sampai 4K 30fps yang hasilnya kalian bisa simak di video berikut ini. Nah guys, kalau seandainya kalian lihat video ini adalah video perekaman kamera depannya Samsung Galaxy A73 5G. Dan di sini gua rekam di resolusi mentoknya ya, yaitu di 4K 30fps. Ini kalau seandainya kalian dengar ada suara musik dan ada juga suara air di danau, dan kira-kira kedengeran nggak ya? Sini gue sambil ngetes juga stabilisasinya dan kira-kira menurut kalian gimana hasilnya? Thank you. Nah, lanjut ngomongin soal hal yang terakhir, yaitu seperti biasa mengenai harga dan juga kesimpulannya. Untuk harganya sendiri, Samsung Galaxy A73 ini kalau seandainya kita lihat di website resminya Samsung, HP itu dibanderol dengan harga 7.799.000. Tapi kalau seandainya kalian itu cek di marketplace online saat ini, mungkin udah ada yang jual dengan harga yang jauh lebih murah.
Buat kalian pengen beli HP ini, langsung aja bisa mampir ke link yang udah gua taruh di kolom deskripsi. Dan untuk simpulannya, menurut gua HP ini tuh worth it banget buat kalian beli kalau seandainya kalian tuh pengen cobain HP flagship Samsung tapi budget kalian tuh nggak nyampe buat beli HP flagship. HP ini tuh bisa dibilang adalah HP yang all-rounded banget dari segi layar, performa, dan juga kameranya. Meskipun menurut gua secara poin minusnya, HP ini tuh dari segi stabilisasi video mungkin masih butuh peningkatan lagi. Untuk fitur-fitur lainnya, HP ini tuh udah lengkap banget ala-ala flagship, yaitu seperti IP67 dan juga NFC. Sehingga secara keseluruhannya HP ini adalah HP buat kalian yang pengen terima jadi nih. Kalau seandainya kalian tuh pengen pakai handphone dengan experience yang nyaman banget. So palingan segitu dulu aja video gua mengenai review dari HP ini, dan thank you banget buat Samsung yang udah ngundang gua dan juga minjemin Samsung Galaxy A73 ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, langsung aja bisa like dan juga subscribe channel ini, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.